Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak HP yang dijual dengan harga 2-2,3 juta, saya rasa HP yang satu ini paling menarik untuk saat ini. Terutama buat kamu yang mengutamakan spesifikasi gahar, chipset ngebut dan performanya bisa diandalkan. Dan daripada tamu penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Buat kamu yang belum tahu, kenal ini adalah Poco M5 yang sudah rilis sejak bulan November tahun lalu. Dan sekarang dijual dengan harga 2,1 juta untuk kapasitas 4/64 GB dan 2,3 juta untuk kapasitas 4/128 GB. Selain menawarkan performa lancar dari segi desain, HP ini juga memiliki look atau tampilan yang mewah. Mulai dari cover belakang dengan finishing seperti kulit, setup kamera sampai frame hitam yang bertuliskan logo Poco. Selain itu, untuk bodinya juga terasa solid dan kokoh saat digenggam, tidak ada bagian yang kopong. Lanjut untuk sektor layar, Poco M5 sudah dibekali dengan resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel, panel IPS LCD, refresh rate support hingga 90 Hz. Yang dimana kalau untuk saturasi warnanya, jujur di sini sudah cukup bagus, terlihat jelas dan tajam. Digunakan buat main game atau menikmati konten media sudah terasa nyaman, apalagi didukung dengan refresh rate layar yang tinggi. Jadi tidak hanya warnanya yang bagus, untuk sentuhan layarnya juga responsif. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Dan sekarang untuk dapur pacu, HP ini memiliki dua varian, kapasitas 4/64 GB dan 4/128 GB. Yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual jika dirasa kurang besar. Lalu untuk chipset sudah ditenagai dengan chipset yang paling gahar di kelas harganya. MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz fabrikasi 6 nanometer yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 548 dan 1895 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya tembus di angka 305 ribuan. Sudah sangat tinggi untuk kelas harga di bawah 2,5 juta. Cukup untuk menggambarkan kalau HP ini tidak dibekali dengan spesifikasi yang kentang walaupun kelas entry level. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk urusan sensor, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di sini sudah ada. Bahkan untuk sensor remote atau IR blaster di HP ini juga sudah include. Mungkin yang sedikit jadi catatan, untuk sensor giroskopnya masih menggunakan virtual gyro, tapi sangat wajar menurut saya, mengingat harga yang ditawarkan. Lanjut untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir. Karena kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Bahkan digunakan buat main Mobile Legends sudah mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai high dan frame rate juga hingga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable menurut saya, terasa lancar dan hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui, asal didukung dengan jaringan yang bagus dan stabil. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis. Sedangkan digunakan buat main PUBG Mobile, setting grafik yang dihasilkan ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk game yang satu ini juga sudah mampu dijalankan dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti. Karena memang sudah ditenagai dengan chipset yang powerful. Untuk suhunya sendiri di sini juga terpantau aman, hanya di tingkatan anget saja, asal didukung dengan jaringan yang stabil. Mungkin yang sedikit disayangkan untuk sensor giroskopnya terasa delay atau kurang responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Tapi sekali lagi saya tegaskan, ini merupakan hal yang wajar, mengingat harga yang ditawarkan. Kalau buat saya pribadi, poin ini bukan sebuah masalah, karena yang paling penting untuk kemampuan chipset atau performanya sudah bisa diandalkan, tidak mengecewakan di kelas harganya. Geser ke bagian baterai, Poco M5 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 25 menit untuk isi daya dari 14 sampai full 100%, bukan yang paling ngebut di kelas harganya. Tapi kalau untuk daya tahan baterai di sini tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer sehingga lebih hemat daya. Digunakan buat nonton YouTube selama 60 menit dengan jaringan WiFi berkurang 6%. Buat main Mobile Legends selama 37 menit berkurang 8%. Dan buat main PUBG Mobile selama 47 menit berkurang 10%. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai, baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Dan sekarang untuk operating sistemnya, HP ini sudah berjalan di Android 12, basis MIUI 13. Jadi untuk tampilan UI-nya masih 11-12 dengan UI di HP Redmi, karena sama-sama berbasis MIUI.
Di sini yang saya suka, pilihan tampilan seperti tema sampai wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Untuk masalah bug atau yang lain, jujur selama pengujian, unit yang saya pegang sih aman-aman saja. Malah mampu memberikan user experience yang menyenangkan karena memiliki banyak fitur. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 5 megapiksel, tergolong kecil untuk kelas harga 2 juta. Tapi saya sih tidak heran, karena Poco memang tidak terlalu mengutamakan kamera selfie, jadi wajar jika megapiksel yang digunakan tergolong kecil. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak, hampir semua ada. Tapi yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya, HP ini belum dilengkapi dengan fitur Ultra Stable Video atau AIS. Dan ngomongin soal kamera, untuk hasil jepretan fotonya kamu tidak usah khawatir, karena HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detail, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini tergolong kalem, tidak terlalu ngejreng atau banyak polesan AI. Jadi cocok buat kamu yang suka hasil foto dengan warna natural. Sedangkan untuk foto selfie-nya, dari angka megapiksel yang digunakan memang tidak besar, hanya 5 megapiksel. Namun ternyata foto yang dihasilkan juga sudah cukup bagus untuk kelas harganya, terlihat detail dan tajam. Tapi kalau untuk komposisi warnanya, jujur di sini tergolong standar saja, kurang cocok buat kamu yang hobi selfie. Tapi kalau secara keseluruhan, untuk sektor kamera, HP ini sudah cukup bisa diandalkan, baik untuk urusan foto maupun videonya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Poco M5. Untuk yang di sebelah kiri ini contoh perekaman kamera depannya, dan yang di sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusi, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel 30 frame per second. Dan untuk suaranya, ini adalah contoh hasil suara menggunakan kamera belakang. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Karena tidak ada ultra stabil videonya, jadi kalau buat jalan santai hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya yakin kamu akan setuju kalau Poco M5 ini sangat menarik untuk dilirik. Karena walaupun kelas entry level, tapi apa yang ditawarkan sudah paket lengkap. Mulai dari segi desain, tampilannya terlihat mewah dan layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, ditenagai dengan chipset yang gahar, sensor lengkap, performa lancar, plus daya tahan baterainya awet. Dan dari segi kamera juga sudah cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Pokoknya mantep lah, bisa dibilang sangat best value untuk harga 2 juta. Karena kalau kita cross check, tidak banyak HP dengan harga setara yang menawarkan paket lengkap seperti ini. Terutama di sektor chipset gahar dan performanya yang lancar. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting, sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.